Bab 463. Kota kuno. Kota kuno. Pada saat ini, di bawah tembok kota kuno, terdapat pasukan yang padat. Pasukan ini adalah pasukan penelan jiwa yang dikenal di benua ini. 100.000 orang mengenakan topi besi berbulu putih, mengenakan armor emas, memegang tombak perak, dengan busur dan anak panah perak tergantung di punggung mereka, berdiri di bawah kota kuno dengan tenang tanpa pergerakan. Di depan pasukan ini berdiri seorang pria dan seorang wanita. Mereka berbeda dari yang lain, mereka memegang pisau dan bulu di kepala mereka berwarna perak. Menurutku, untuk apa negosiasi lagi, bukankah tinggal menyerang secara langsung? Aku tidak percaya bahwa kota kuno ini dapat bertahan dari pasukan penelan jiwa kita. Pria itu memandang ke dinding kota kuno dengan nada menghina. Vedius, apakah kamu mempertanyakan keputusan penguasa manusia? Wanita itu menatap pria itu dengan sedikit kesal. Tentu saja tidak. Vedius berkata, penguasa manusia pasti punya alasan untuk melakukan ini. Tetapi menyuruh kita berdiri di sini, ini benar-benar sedikit dirugikan. Sebuah kota kecil, pasukan kita menekannya, aku tidak percaya mereka berani melawan. Selain itu, demi menaklukkan wilayah selatan, kita harus menggunakan pasukan penelan jiwa kita, ini benar-benar berlebihan, kan? Tidakkah kamu merasa ini benar, Nining? Kamu meremehkan kota kuno dan wilayah selatan ini. Wanita bernama Nining itu berkata, di kota kuno ini, kekuatannya rumit, belum lagi sekte peringkat 9, hanya keluargaan dan kediaman penguasa kota yang misterius saja tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, sejarah keberadaan mereka tidak lebih lemah dari kerajaan Dinghan kita. Selain itu, dewa pendekar kontemporer berasal dari keluargaan ini. Dewa pendekar. Vedius tersenyum, kilasan pertarungan jiwa melintas di matanya, dan berkata, ada rumor bahwa dewa pendekar kontemporer tak terkalahkan di tingkat yang sama. Boneka pangeran mahkota Juno Mu dari kerajaan Dinghan meninggal di tangannya, dan segel raja manusia dan armor raja manusia itu juga pada dia, hehe. Sangat berani. Tidak hanya berani membunuh pangeran kerajaan Dinghan kita, tetapi juga berani mengambil barang-barang milik penguasa manusia. Jika aku bertemu dengannya, aku harus menghancurkan seluruh tulang di tubuhnya hingga hancur lebur. Nining melirik Vedius dengan ringan, dan berkata, kita sama-sama adalah 4 jenderal perang. Aku menyarankan kamu untuk tidak meremehkan dunia pendekar hitam, terutama dewa pendekar dan kaisar pedang. Mereka bisa terkenal, tentunya mereka luar biasa. Di dunia ini, banyak orang mati di tangan mereka dengan mudah. Vedius tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, itu hanya pendekar hitam alam spiritual. Alasan mengapa dia bisa menantang alam yang lebih tinggi, menurut aku, terutama karena pendekar hitam alam bangsawan wilayah selatan terlalu sampah. Jangan katakan apa-apa lain. Hanya salah satu dari 4 jenderal perang, coba minta dia membunuh kita dengan melampaui alam. Nining berkata dengan suara rendah, bermain melawan pendekar hitam alam spiritual dengan kekuatan alam bangsawan tingkat kedua, bahkan jika kamu menang, tidak ada yang perlu dibanggakan. Kenapa tidak dibanggakan? Vedius tersenyum, kalau pendekar hitam umum, tidak pantas dibanggakan, tapi ini kaisar pedang. Bunuh kaisar pedang, hehe, nama aku Vedius pasti akan mengejutkan seluruh benua pendekar hitam, haha. Bunuh aku. Menggagetkan seluruh benua. Baik, aku akan memberimu kesempatan ini. Pada saat ini, tawa tiba-tiba terdengar di lapangan. Ekspresi Vedius dan Nining berubah. Mereka berbalik untuk melihat sekeliling, hanya melihat 2 sosok terbang ke arah mereka dari langit.
Prajurit pasukan penelan jiwa bersiap untuk menyerang, kemudian Vedius melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan bergerak, biarkan dia datang." Kaisar Pedang. Hei, karena kamu ingin mencari mati untuk mewujudkan keinginanku, maka aku tidak sungkan. Warrior Yang dan Irenean mendarat dengan selamat. Warrior Yang melirik pasukan penelan jiwa, dan hatinya terkejut, prajurit ini sangat kuat. Warrior Yang menemukan bahwa langkah, gerakan, posisi tangan, dan mata para prajurit ini hampir sama. Tentara semacam ini, dengan mengabaikan alamnya masing-masing prajurit ini, hanya dengan kekompakan ini, warrior yang belum pernah melihatnya di pasukan manapun di wilayah selatan, ataupun dapat dilakukan oleh murid sekte. Di samping, Irenean juga sedikit mengerutkan kening, dan matanya terlihat serius. Jelas, dia juga sedikit terkejut dengan pasukan ini. Kaisar Pedang. Vedius menjilat bibirnya, dengan senyum kejam di wajahnya, dan berkata, "Tentu saja, seperti yang dikabarkan, kamu sombong. Jangan khawatir, aku janji, ini pasti akan menjadi kesombongan yang terakhir dalam hidupmu." Kenapa? Karena nantinya kamu akan mati, haha. Benar. Warrior yang mengangguk dan berkata, "Ada 100.000 orang di pihak kalian, dan mereka semua adalah pendekar hitam alam spiritual, sangat mudah untuk membunuh kami berdua. Jangan gunakan metode agitasi." Vedius mencibir, "Apakah aku masih membutuhkan bantuan dari luar untuk membunuhmu?" Semua orang mundur 100 kaki. Aku lawan orang ini, tidak ada yang bisa campur tangan. Mereka yang melanggar perintah tidak akan diampuni dari hukuman mati. Mendengar itu, pasukan penelan jiwa mundur dengan rapi tanpa ragu-ragu. Melangkah mundur dengan rapi sejauh 100 kaki. "Vedius, apa kamu lupa pesan penguasa manusia?" tanya Nining dengan suara berat. "Jangan khawatir, ketika aku membunuh orang ini, aku akan mengambil segel Raja Manusia dan armor Raja Manusia untuk penguasa manusia. Penguasa manusia pasti tidak akan menyalahkan aku, mungkin dia akan langsung mengangkat aku menjadi komandan." Vedius terkekeh. Nining melirik Vedius, lalu minggir. "Dia bukan alam bangsawan biasa," bisik Irenean di samping Warrior Yang. Warrior Yang mengangguk dan berkata, "Aku tahu, tetapi aku harus membunuhnya. Dia bukan orang yang sembrono, dan alasan untuk muncul di sini terutama untuk membuktikan dirinya." "Buktikan apa?" "Tentu saja untuk membuktikan kekuatan dan potensinya. Tanpa menunjukkan kekuatan dan potensinya, bagaimana dia mampu berbicara dengan kekuatan kota kuno? Di dunia ini, kamu hanya akan dihargai jika memiliki kekuatan dan potensi yang kuat. Jika tidak, siapa yang peduli siapa kamu?" Irenean melangkah ke samping. Dia tidak mampu mengambil keputusan untuk kerjasama antara kediaman penguasa kota, keluargaan lainnya serta kekuatan lain di kota kuno dengan kekaisaran Qin dan kerajaan monster wilayah selatan. Karena sekali semua orang bersatu, berarti menjadi musuh kerajaan Dinghan. Di depan raksasa ini, tidak ada kekuatan yang tidak gentar, begitu juga keluargaan dia. Warrior yang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk meyakinkan keluarga bangsawan ini. "Apakah kamu siap untuk mati?" Vedius berkata sambil tersenyum. Warrior yang mengeluarkan pedang tulang naga, lalu mengangkat bahu dan berkata, "Aku di sini, ayo. Sesuai keinginan kamu." Vedius berteriak dan menggerakkan pergelangan tangannya, palu hitam besar muncul di tangannya, kaki kanannya terbanting ke tanah runtuh, dan tubuh Vedius langsung naik ke langit di atas Warrior Yang, dan palu memukul kepala Warrior Yang tiba-tiba. Warrior yang hendak menyerang, pada saat ini, Vedius tiba-tiba berteriak, "Penjara ruang!"
Ruang di sekitar warrior yang tiba-tiba membeku, dan warrior yang tetap di tempatnya seolah-olah dia telah dihipnotis. Melihat pemandangan ini, Nining di samping menghela nafas lega. Dia tahu bahwa meskipun Vedius membenci warrior yang di permukaan, dan meremehkan warrior yang, tetapi tembakan ini pastinya tidak meremehkan warrior yang. Karena Vedius melakukan yang terbaik saat melawan musuh. Tentu saja, jika tidak demikian, dia tidak akan menjadi salah satu dari 4 jenderal perang. Tepat ketika palu Vedius hendak jatuh di atas kepala warrior yang, semburan cahaya merah tiba-tiba meledak keluar dari tubuh warrior yang, langsung menghancurkan penjara ruang. Kecepatan cahaya merah tidak berkurang, dan bergegas menuju Vedius. Ekspresi Vedius berubah. Dia tidak menyangka warrior yang bisa mematahkan penjara ruangnya dengan mudah. Tidak berani anggap enteng cahaya merah, Vedius menggunakan tangannya, dan palu besar dibanting. Bang! Cahaya merah segera rusak dan menghilang ke udara. Pada saat ini, warrior yang muncul di depan Vedius, dan segera, cahaya pedang melintas, dan pedang tulang naga di tangan warrior yang langsung mengenai dada Vedius, dan pupil Vedius menyusut, tetapi saat berikutnya, matanya bengis. Pergi ke neraka. Vedius membatalkan niatnya untuk menghindari pedang warrior yang, melainkan menghancurkan kepala warrior yang dengan palu di tangannya. Pedang warrior yang datang ke dada Vedius terlebih dahulu, dengan tanpa hambatan, pedang melewati jantungnya. Tetapi Vedius tersenyum aneh di sudut mulutnya, wajah warrior yang berubah, dan diam-diam bergumam dalam hati celaka. Pada saat ini, dia bisa tidak lagi menghindari dari palu lawan. Dalam keadaan darurat, kepalanya tiba-tiba bergerak ke samping, menyebabkan palu mengenai bahunya. Bang! Seluruh tanah bergetar hebat, dan warrior yang tenggelam langsung ke tanah. Tidak tahu hidup atau mati. Idiot! Vedius menepuk lubang pedang berdarah di dadanya dan dengan sinis berkata, 4 jenderal perang tidak memiliki jantung, jantung kami telah disimpan secara diam-diam di tempat lain, kecuali jika kamu menghancurkan kesadaran dan roh kami, jika tidak, bahkan jika kamu menghancurkan tubuhku, tidak ada gunanya. Hei, ini benar-benar mengecewakan. Ternyata Kaisar Pedang hanya begini saja. Aku awalnya berencana untuk bertarung 300 ronde. Terima kasih telah mengingatkan. Pada saat ini, warrior yang perlahan bangkit dari gua, di belakang warrior yang muncul sayap pedang Jeoyu. Di bahu warrior yang, pakaiannya telah terkoyak, memperlihatkan kulit yang bengkak di dalamnya. Sarkasme di sudut mulut Vedius menghilang. Hanya dengan sungguh-sungguh berkata, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka tubuh fisikmu telah mencapai level ini. Untung saja, jika kamu mati lebih awal, itu akan terlalu membosankan. Jika tidak berpura-pura, apakah kamu akan mati? Pergelangan tangan warrior yang bergerak, pedang Kong Sun muncul di tangannya, dan energi hitam di dalam tubuhnya melonjak. Saat berikutnya, warrior yang menutup matanya sedikit, dan kemudian, roh warrior yang perlahan melayang keluar dari tubuh warrior yang, melayang di atas warrior yang. Pedang Kong Sun yang ada di tangan warrior yang perlahan melayang ke roh warrior yang. Roh keluar dari tubuh. Vedius terkejut, apa yang akan dilakukan warrior yang. Di samping, Nining sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya berubah drastis, dan dia berkata dengan cemas, cepat mundur, ini adalah keterampilan roh pedang legendaris, teknik Kaisar Pedang yang mengabaikan pertahanan dan ruang. Mundur. Terlambat. Warrior yang dari tubuh jiwanya mencibir, lalu dia memegang pedang Kong Sun di kedua tangannya dan menebas Vedius yang masih terdiam. Tiba-tiba, riak terlihat keluar dari ujung pedang yang pedang Kong Sun, dan itu datang seketika di depan Vedius.
Wajah Vedius berubah drastis, dan dia dengan cepat memblokirnya dengan palu besar, tetapi riak itu langsung menembus palu dan menyerang ke arah dadanya. Vedius ngeri, tiba-tiba merobek ruang dan muncul ratusan meter jauhnya. Tepat ketika dia akan menarik napas lega, riak dangkal muncul di depan matanya lagi dengan aneh, dan kemudian melintas melewati lehernya. Mata Vedius menyusut tajam, dan kemudian dia jatuh lurus ke bawah seperti itu. Hush! Suara angin pecah yang tajam dan menusuk tiba-tiba terdengar di lapangan, dan panah hitam yang ditembakkan entah dari mana seperti meteor yang terang yang meledak ke arah warrior yang serang. Ada suara dingin di lapangan. Prajurit pasukan penelan jiwa mengambil busur, mengambil anak panah, dan melepaskan tembakan, bergerak dengan rapi dan cepat. Memanggil. 100.000 anak panah membanjiri dan mengurung warrior yang dan Irenean. Bersambung.